Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aden merupakan ibu kota Republik Demokratis Rakyat Yaman sampai penyatuan dengan Yaman Utara dan kemudian diumumkan sebagai zona perdagangan bebas. Aden merupakan sebuah pelabuhan alami terbuat dari semenanjung gunung berapi dan pertama kali digunakan oleh kerajaan Ausan kuno antara abad ke-5 sebelum Masehi dan abad ke-7 sebelum Masehi. Kota ini memiliki populasi sekitar 398.399 jiwa pada tahun 2017. Dr. Umar Sulaiman Al-Sigar dalam bukunya berjudul Ensiklopedia Kiamat menulis sebelum hari kiamat datang, api keluar dari kawah Aden yang menggiring manusia ke tempat mereka dihimpun. Gunung api Aden lebih dikenal dengan api penggiring yang berada di bawah permukaan bumi. Ia akan keluar sebagaimana ia pernah keluar sebelumnya. Prediksi Gunung Merapi Aden kembali aktif dan meletusnya sangat memungkinkan terjadi, sebab kota Aden sendiri sebagian besar berada di Laut Mediterania. Sejarah kota Aden terbentuk dari gunung api sangat besar dan pernah meletus di sisi lautnya. Jutaan tahun kemudian, gunung api itu membeku dan mati. Setelah itu, terbentuklah kawah yang sangat besar yang kemudian menjadi kota Aden. Panorama kawah ini terlihat jelas dari foto luar angkasa. Dan pada tahun terakhir aktivitas gunung berapi terus-menerus terjadi di sekitar kawasan tersebut pada satu titik di dasar Laut Merah bagian selatan sejak saat itu. Pada 19 Desember 2011, gundukan lava basaltik yang telah membeku dan menjadi cikal bakal pulau vulkanis baru pun muncul di permukaan Laut Merah. Pada tanggal 30 Desember 2011, pulau baru itu telah selebar 500 meter dan terus tumbuh. Letusan tersebut terjadi di tengah-tengah Laut Merah dalam jarak sekitar 200 km dari Selat Bab el-Mandeb, selat sempit penghubung Laut Merah dan Teluk Aden. Lebih tepatnya, letusan tersebut terjadi di dalam Kepulauan Az-Zubair, salah satu gugusan kepulauan vulkanik di Laut Merah. Pertama kali, fenomena gunung berapi Aden diketahui saat kolonis Inggris memasuki kota Aden. Di era pesawat terbang, mereka berhasil memotret kota-kota dari udara. Ternyata mereka menemukan kota Aden berada di atas kawah yang begitu besar. Delegasi kerajaan Inggris pada tahun 1964 melakukan penelitian terhadap kota Aden. Mereka menyatakan gunung-gunung api yang ada sekarang hanya seperti sebuah petasan dibandingkan dengan gunung api Aden. Perbandingan ini dilihat dari struktur konstruksi antara gunung-gunung api itu dengan gunung api Aden. Di majalah Reader Digest pada tahun 1979 dimuat artikel ilmiah yang menyatakan bahwa gunung api Krakatau di Selat Sunda Indonesia yang meletus pada tahun 1883 dianggap oleh sebagian para ahli sebagai gunung api terbesar yang pernah dikenal oleh umat manusia. Letusannya menewaskan 36.000 orang, suara letusannya terdengar hingga radius 5.000 km, abu dan asap menutupi atmosfer bumi hingga 1 minggu dan sejumlah pulau lenyap. Para ahli memperkirakan kekuatan letusannya ratusan kali lipat bom hidrogen. Gunung api Krakatau hanya seperti petasan jika dibandingkan dengan gunung api Aden. Gambaran ilmiah tersebut sangat persis dengan ungkapan Rasulullah SAW di dalam hadisnya. Rasulullah SAW menggambarkan bahwa kota Aden berada di atas gunung api yang sedang istirahat. Dalam kitab Sahih Muslim, Rasulullah SAW bersabda, "Akhir dari semua tanda itu adalah api yang keluar dari Yaman, menggiring manusia ke tempat mereka dihimpun." Sedangkan dalam kitab Sahih Al-Bukhari bab keutamaan orang Ansar dari Anas radhiyallahu anhu disebutkan, Abdullah bin Salam mengetahui kedatangan Rasulullah SAW ke Madinah. Ia pun menemui Nabi untuk menanyakan beberapa hal. Dia berkata, "Saya akan menanyakan 3 masalah. Apa tanda pertama kiamat?" Rasulullah SAW menjawab, "Tanda pertamanya adalah api yang menghimpun manusia dari timur ke barat." Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya kiamat tidak akan terjadi hingga ada 10 tanda sebelumnya. Kasaf di timur, kasaf di barat, kasaf di jazirah Arab, asap, dajjal, binatang bumi, Ya'juj dan Ma'juj, terbitnya matahari dari barat, dan api yang keluar dari dasar Aden yang menggiring manusia." Dalam riwayat lain dari Muslim disebutkan, api keluar dari Yaman yang menggiring manusia ke tempat mereka berkumpul. Sementara Mansur Abdullah Hakim dalam bukunya Israfil alaihissalam dan Peristiwa Kiamat menyebutkan kiamat akan menimpa manusia begitu tiupan Israfil yang membinasakan akan menimpa mereka. Ketika terjadinya hal itu, akan keluar api dari Yaman yang akan mengumpulkan manusia ke suatu tempat berkumpul. Pegunungan Aden dapat meledak sewaktu-waktu. Di sana juga terdapat lembah bernama Lembah Barhut
yang terletak di lereng kota Aden. Masyarakat sekitar menyebutnya Wadi An-Nar atau lembah api. Kini Gunung Aden masih tertidur dan sewaktu-waktu bangun menyongsong kiamat. Pada saat itulah malaikat Israfil meniupkan sangkakala. Pertanyaannya, sudah siapkah kita menghadapi hari kiamat? Ini seperti yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW pada umatnya. Suatu hari, ada seorang sahabat yang bertanya kepada Nabi SAW, kapan hari akhir akan datang? Nabi balik bertanya, apa yang sudah kau lakukan untuk menghadapinya? Sahabat menjawab, tidak ada kecuali aku mencintai Allah dan Rasul-Nya. Dan Rasulullah SAW menjawab, kalau begitu, kelak kau akan berkumpul bersama yang engkau cintai.